Dimulailah perjalanan itu. Melewati 7 lembah. Sekarang kita lihat perjalanan mereka dari lembah ke lembah. Ribuan burung berjalan melewati 7 lembah untuk menemukan Simurgh. Lembah pertama namanya lembah pencarian. Ketika engkau memasuki lembah pertama, lembah pencarian, 100 kesukaran akan menyergapmu. Engkau akan mengalami 100 cobaan. Di sana merak langit tidak lebih seekor lalat. Engkau harus melewatkan beberapa tahun di sana. Engkau harus melakukan upaya-upaya besar dan harus mengubah keadaanmu. Engkau harus meninggalkan segala yang tampak berharga dan memandang segala milikmu sebagai tak berarti apa-apa. Saat engkau tak yakin lagi memiliki apa-apa, engkau masih harus melepaskan dirimu dari segala yang ada. Ini perjalanan pencarian, perjalanan awal agak berat karena kita harus meninggalkan kesenangan, kenikmatan, kepemilikan duniawi. Makanya cobaannya besar. Perjalanan pertama ini, karena kadang-kadang bahkan kita memulainya saja tidak berani. Kita takut, khawatir nanti tidak dapat pekerjaan, khawatir nanti kehilangan kekayaan, khawatir nanti tidak dapat jodoh, khawatir nanti ini macam-macam pikiran kita. Ada banyak ketakutan. Makanya tadi di pembukaan ini memerlukan keberanian menghadapi apa saja. Jadi fase pencarian ternyata fase yang sangat berat. Seindah, sehebat itu merak langit istilah beliau, tetap seperti seekor lalat. Baik, jadi ini lembah pertama, lembah pencarian. Di semua sudut hidup kita, mari kita jadikan arena pencarian. Menemukan diri kita, khususnya kedalaman diri kita. Ada cerita banyak di pencarian. Misalnya saya ambil satu ya. Cerita tentang Majnun. Dulu kita pernah membahas Laila Majnun. Ada seorang yang melihat Majnun main-main tanah, mengayak tanah, jadi mengurai tanah. Kemudian orang ini lagi ngapain sih Majnun ini? Apa sudah gila beneran dia? Terus dia tanya, Majnun, apa yang kau cari? Jawabannya Majnun, aku mencari Laila. Ini aneh ya, Laila itu ya kan sosok perempuan, sudah dewasa di rumahnya. Tapi Majnun membolak-balik tanah, mengayak tanah untuk mencari Laila. Orang itu tanya lagi, lu terus apa kamu berharap menemukan Laila di situ? Jawabannya Majnun, aku mencari dia di mana-mana dengan harapan mendapatkannya entah di mana. Berarti ini sebenarnya kisah tentang mencari Tuhan. Jadi bagaimana kita menemukannya? Di mana saja dalam hidup kita bisa jadi jembatan, bisa jadi sarana untuk kita menemukan Tuhan. Jadi mungkin lewat peristiwa-peristiwa, mungkin lewat momen, mungkin lewat yang kita rasakan, yang kita pikirkan, yang kita lihat, mungkin lewat alam, mungkin lewat orang lain dan lain sebagainya. Bisa jadi jalan untuk menemukan Tuhan. Sepanjang kita memang berniat, kita bisa menemukannya. Tapi kalau tidak niat, pikiran kita masih kemana-mana, masih banyak keterikatan-keterikatan tadi, ya sulit. Kita bisa menemukan Tuhan, menemukan Simurgh kalau versi burung-burung tadi.
Jadi lembah pertama yang harus dilewati adalah lembah pencarian. Lembah kedua ini adalah lembah cinta. Cinta ternyata di lembah kedua. Mungkin kita membayangkan di lembah terakhir, enggak. Cinta di lembah kedua. Di lembah ini cinta dilambangkan dengan api dan pikiran dengan asap. Pikiran tidak bisa tinggal dengan kedunguan cinta. Cinta tidak berurusan dengan akal pikiran insani. Jadi ini paragraf pertama ini Syekh Athar ingin menegaskan orang jatuh cinta itu mungkin yang keluar dari mulutnya, yang dilakukan oleh tingkah laku anggota tubuhnya kadang tidak masuk akal. Tapi memang itulah cinta. Jadi kalau masih kalkulasi akalnya jalan, ya biasanya masih belum cinta. Kadang-kadang tidak masuk akal. Kok mau-maunya kamu bikinin skripsimu diri belum selesai. Tidak masuk akal. Tapi itulah cinta. Jadi kadang-kadang tidak. Kalau kamu sendiri kuliah mungkin males, tapi begitu disuruh jemput, aku besok pagi kuliah, jemput ya, kamu bisa. Agak tidak masuk akal. Segalanya kamu berikan dan kamu tidak dapat apa-apa, dan itu tidak masalah, tidak masuk akal. Tapi itulah cinta. Kalau kamu sebut orang yang mencintai seperti ini, itu kedunguan. Makanya beliau menyebut kedunguan cinta. Ya memang cinta itu sering tidak masuk akal. Baik, ya meskipun nanti ada bagian-bagian di mana akal kita libatkan untuk mewujudkan keinginan membahagiakan yang kita cintai. Dilanjutkan begini di lembah cinta. Bila engkau memiliki penglihatan batin, zarrah itu atom, dari dunia yang kelihatan ini akan tersingkap bagimu. Bila engkau memandang segalanya dengan mata pikiran biasa, engkau tidak akan pernah mengerti betapa perlunya cinta. Pandangannya orang yang mencintai pasti berbeda dengan pandangannya orang yang tidak mencintai. Ketika aku mencintaimu, maka saat melihatmu yang ada di pikiranku adalah apa yang terbaik yang bisa aku berikan padamu. Meskipun itu mungkin menggangguku, meskipun itu mungkin tidak nyaman padaku, tapi asal itu membahagiakanmu, tidak masalah. Ini pandangannya orang yang mencintai. Aku ingin begini sih, tapi dengan mempertimbangkan dirimu, sudahlah, tidak usah saja. Aku senang nyanyi sih, tapi dengan mempertimbangkan kau mesti terganggu oleh suaraku menyanyi, sudah aku tidak usah nyanyi. Ini orang mencintai. Jadi yang dipertimbangkan selalu yang dicintai. Makanya banyak ulama menyarankan kita melihat segala sesuatu dengan ainur rohmah. Dengan mata, dengan pandangan orang yang mencintai. Karena pandangannya orang yang mencintai itu selalu orientasinya ingin memberi yang terbaik bagi yang dicintai. Dan ini ada di lembah yang kedua. Ini agak lebih berat dari yang pertama. Karena yang pertama ada pengorbanan melepaskan. Di yang kedua ada keinginan membahagiakan, melakukan yang terbaik untuk yang dicintai. Kata Syekh Athar, hanya dia yang telah teruji dan bebas dapat merasakan ini. Ia yang menempuh perjalanan ini hendaknya punya 1000 hati, karena setiap
sebentar dia dapat mengorbankan satu. Kalau hatimu kecil, hatimu sempit, sulit kalian menghidupkan cinta. Untuk mencintai kalian harus punya 1000 hati. Setiap saat harus kamu korbankan satu-satu untuk kebahagiaan yang engkau cintai. Ini lembah kedua. Perjalanannya tambah berat. Perjalanan di lembah ketiga. Lembah ketiga yang harus ditempuh adalah lembah kesadaran. Lembah kesadaran kadang ada yang menerjemahkan keinsafan. Ini maksudnya dekat dengan kalau kita pakai istilah ma'rifat. Kesadaran akan hakikat hidup ini yang sejati hubungannya dengan Tuhan. Kata Syekh At-Tar, kesadaran dapat dicapai dengan beragam cara. Sebagian menemukannya di mihrab, yang lain pada arca pujaan. Ada banyak jalan orang sampai pada kesadarannya. Seperti saya bilang tadi, momen apa yang membuat kita konversi titik balik. Kalau Syekh At-Tar tadi kan kesadarannya tiba-tiba muncul saat ada pengemis yang diusir terus jawab. Nanti mungkin yang lain seperti dulu ada Syekh Ibrahim bin Adham, malam-malam ada pencuri di atas genteng istananya yang ditegur. Terus jawab juga dan jawabannya menyentuh hati beliau. Nah, jadi ini kesadaran. Ketika orang nyampe level sadar ma'rifat ini, kata Syekh At-Tar begini, bila rahasia hakikat segala makhluk menyingkapkan dirinya dengan jelas kepadanya, maka perapian dunia pun akan menjadi taman mawar. Ia yang berusaha akan dapat melihat buah badam yang terlindung dalam kulitnya yang keras. Ia tidak akan lagi sibuk memikirkan dirinya sendiri, tetapi akan menengadah memandang wajah sahabatnya. Pada setiap zarrah ia akan dapat melihat keseluruhan. Ia akan merenungkan ribuan rahasia penuh cahaya. Jadi ini orang yang ma'rifat, orang yang sadar. Memahami dunia dari sisi hakikatnya, tidak sekedar fakta atau kenyataannya. Kebalikannya orang sadar adalah orang yang tidur, orang yang tidak sadar. Akan halnya engkau yang tidur dan aku tidak dapat memuji engkau karena yang demikian, mengapa engkau tidak bersedih? Ketika engkau sadar, Pak, saya kok tidak bisa begitu ya Pak, saya kok belum mencapai yang hakiki itu Pak. Harusnya kan kita gelisah. Kok malah tenang saja? Mengapa engkau tidak bersedih? Engkau yang tidak melihat keindahan sahabatmu, bangunlah dan berusahalah mencari. Sahabatmu ini maksudnya Allah ya. Kalau kita belum merasakan indahnya Allah, jangan-jangan ada yang masih nganggap Allah itu beban saja untuk hidup kita. Allah itu merintah sholat lah, merintah puasa lah, nambah beban saja. Ini berarti Tuhan masih kita posisikan sebagai beban. Kata Syekh At-Tar, bangunlah, sadarlah. Berapa lama engkau akan tinggal seperti keadaanmu sekarang? Seperti keledai tanpa tali leher. Jadi kita ini seperti keledai yang tidak ada talinya. Jadi jalan kita acak, tidak jelas maunya apa. Ini berarti kita belum sadar.
Nah, ada cerita tentang kesadaran ini. Di buku itu ada kisah tentang pecinta yang tidur. Ini tidak nyindir kalian ya memang. Jadi ada pecinta yang saking capeknya, kan biasa orang jatuh cinta itu bikin puisi, meratap kerinduan dan lain sebagainya. Terus tidur di atas gundukan makam. Ini adegan ini mungkin mirip seperti bagian terakhir kisahnya Laila Majnun. Yang saat itu Laila sudah meninggal dan Majnun sudah tidak pindah-pindah dari sebelah kuburannya Laila. Nah, cuma mungkin ini diimprove oleh Syekh Athor. Saat dia tidur di atas gundukan makam, tiba-tiba kekasihnya datang. Ini kekasih ini mungkin simbol Allah juga. Mendekatinya dan melihat dia tertidur. Ditulisnya sepucuk surat kecil, lalu disematkannya di jubah pecintanya itu. Jadi kekasihnya datang nulis surat terus ditaruh di jubahnya. Dia masih tidur. Ketika terbangun dan membaca apa yang ditulis kekasihnya itu, dia pun mengeluh sedih. Isinya surat seperti ini. Wahai laki-laki dungu, bangkitlah. Kalau engkau berdagang, berdaganglah dan dapatkan uang. Bila engkau seorang zahid, bangunlah di malam hari, berdoalah pada Tuhan dan jadilah hambanya. Namun bila engkau seorang pecinta, malulah pada dirimu sendiri. Apa gunanya tidur bagi seorang pecinta? Di siang hari, pecinta berlomba dengan angin. Di malam hari, hatinya menyala, membuat wajahnya bersinar secemerlang cahaya rembulan. Tapi jika engkau tidak seperti itu, jangan lagi berlagak mencintai aku. Jadi bangunlah, coba sadari siapa dirimu. Kalau engkau berdagang, ya dagang. Kalau engkau ahli ibadah, ibadah. Kalau engkau seorang pecinta, mencintalah. Jangan tidur. Jadi kalau engkau tidur, ya jangan ngaku pecinta. Jika seseorang bisa tidur di tempat lain dan bukan di kuburnya, boleh kukatakan dia seorang pecinta, tapi pecinta dirinya sendiri. Kok kamu ngaku pecinta, gaweane turu terus, di WA gak dibales dia. Jangan ngaku pecinta. Yang kamu cintai hanya dirimu sendiri. Ini sindiran ya, bagi para pecinta tapi pasif, tidak menunjukkan rasa cintanya. Maka jangan jadi pecinta yang tidur. Lanjut, lembah keempat. Lembah keempat adalah lembah kebebasan dan kelepasan. Lembah keempat, lembah di mana tidak ada nafsu untuk memiliki atau keinginan untuk menemukan. Jadi lembah keempat ini menarik ya, ketika orang terbebas dari dualitas hal-hal duniawi, termasuk dualitas baik dan buruk. Ini kadang-kadang menjelaskannya agak agak sulit. Gimana sih Pak bisa orang bebas dari dualitas baik dan buruk? Gambarannya begini loh. Ini beliau pakai kalimat yang jelisahnya nabi-nabi. Agar Adam dapat menerima cahaya samawi, barisan malaikat berpakaian hijau dicekam duka. Jadi untuk menyadarkan Adam akan tugas kekhalifahannya kan ada cerita protesnya para malaikat. Ini agak unik, malaikat ini kan
patuh 100%. Kok ini protes? Mayyufsidu fiha wa yasfikud dima. Ini tujuannya untuk Adam, biar dia sadar tugas kekhalifahannya dan ingat untuk tidak mengalirkan darah mengacaukan dunia. Jadi ini rasanya kayak negatif, tapi di balik itu ada positifnya. Agar Nuh dapat menjadi tukang kayu Tuhan dan membuat perahu, ribuan makhluk tewas di perairan. Puluhan ribu nyamuk menyerang tentara Abraha agar raja itu tergulingkan. Ribuan bayi mati agar Musa dapat melihat Tuhan. Ribuan orang mengenakan ikat pinggang Nasrani agar Isa dapat memiliki rahasia Tuhan. Ribuan hati dan jiwa terampas agar Muhammad dapat bermi'raj ke satu malam. Di lembah ini tiada apapun yang baru atau yang lama akan berharga. Engkau boleh berbuat atau tidak berbuat. Jadi dualitas baik buruk itu yang duniawi di dunia ini yang kita anggap buruk dari perspektif yang berbeda bisa saja itu baik. Kamu sakit, sakitmu itu rezeki bagi para dokter. Iya kan? Ya sama. Saya patah hati Pak ditinggal pacar, rezeki bagi temanmu yang lain yang dari sisi kamu pahit, tapi dari sisi yang lain positif. Bahkan nanti belakangan kamu tahu, alhamdulillah Pak, dulu saya putus, sekarang ada hikmahnya. Saya jadi cepat lulus, saya jadi baik dan buruk. Itu tidak bisa kita lihat secara sangat sempit. Allah yang paham skenario detailnya. Makanya kita diminta taslim saja, pasrah, tidak apa-apa. Dikasih pahit, dikasih enak. Allah yang tahu rahasianya. Di balik yang pahit ada hikmah yang indah yang kita tidak sadar. Sekarang kita nangis, besok kita bahagia mengalami hal yang pahit itu. Waktu dulu kita disapih oleh ibu kita, tidak disusui lagi, betapa kita nangis kehilangan hal yang paling berharga. Tapi sekarang kita sadar, bayangkan kalau kamu tidak disapih sampai mahasiswa. Hikmahnya luar biasa, sekedar nyampe meskipun kamu dulu nangis. Jadi hidup ini seperti itu. Ini kalau di filsafat Jawa ada istilah sastra jendro. Sastra jendro itu sastra yang level dalam, yang melihat hidup ini biasa saja, tidak usah terlalu ojo gumunan, ojo kagetan. Ada baik, ada buruk. Di balik kebaikan mungkin ada keburukan, di balik keburukan mungkin ada kebaikan yang tidak kita sadari. Jangan terikat oleh dualitas baik dan buruk. Oh, itu kalau kita bisa nyampe ke level ini, di situ kita menemukan rahasianya hidup tenang. Kita nikmati saja apa yang terjadi. Hujan, alhamdulillah. Tidak hujan, alhamdulillah. Hujan jadi segar. Tidak hujan kita bisa nyaman, tidak perlu pakai jas hujan. Kan biasa saja. Nah, ada kisah yang menarik di situ, yaitu kisah Syekh dengan seorang muridnya. Ada seorang murid yang bertanya pada gurunya dengan pertanyaan yang ngaco, tidak berguna. Terus Syekh itu menjawab, lebih dulu basuhlah mukamu, kemudian dapatkah wangian kesturi tercium dalam bau kebusukan? Kalau kamu bisa mencium wangi dari bau busuk, baru pertanyaanmu tak jawab. Kalau tidak, aku tidak akan memberikan pengetahuan pada orang yang mabuk. Jadi ini ada guru yang muridnya bertanya, pertanyaannya ngaco. Guru jawabnya juga agak dalam. Saya jawab pertanyaanmu asal kamu bisa mencium
bau wangi dari bau yang busuk? Kalau kamu bisa jawab, kalau kamu bisa menciumnya, berarti kamu sudah, levelmu sudah bisa tak jawab pertanyaanmu. Kalau belum, ya kamu belum nyampe. Orang yang bisa mencium wewangian dari bau busuk, itu seperti orang bisa menemukan hikmah dari peristiwa pahit. Orang bisa menemukan yang positif dari kenyataan negatif. Ini orang yang levelnya lebih tinggi. Bandingkan dengan kita. Kalau kita kan sekarang ada sulit pun mengeluh. Bahkan kita diberi kenikmatan pun cemas. Jangan-jangan setelah ini pahit lagi. Jangan-jangan ini sementara wong diberi enak toh kita takut. Nah, mari kita flat saja ini, makanya istilahnya lembah kelepasan dan kebebasan. Kita melepaskan diri dari keterikatan dualitas hidup. Senang susah, menang kalah itu semuanya sifatnya fana sementara. Kita temukan saja kebaikan di baliknya. Lembah kelima, ini lebih dalam lagi. Lembah kelima adalah lembah kesatuan. Kata beliau begini, di lembah ini segalanya pecah berkeping-keping kemudian menjadi satu. Segala yang menegakkan kepala di sini, menegakkan kepala dari kerah yang satu, itu juga. Meskipun engkau seakan melihat wujud yang banyak, namun pada hakikatnya hanya satu. Semua merupakan esa yang sempurna dalam keesaannya. Dan sekali lagi, yang engkau lihat sebagai esa tidaklah berbeda dengan yang tampak sebagai banyak. Jadi lembah kesatuan ini kita sampai pada kesadaran bahwa yang macam-macam kita lihat itu hakikatnya ya hanya satu. Karena satu-satunya yang wujud itu Allah. Keberadaan kita, wujud kita itu kan hanya dipinjami saja oleh Allah. Hanya sementara. Makanya dalam dunia tasawuf itu sering disarankan, mari kita sadari hakikat makhluk lebih dalam. Hakikat makhluk lebih dalam itu ya penciptanya. Adanya kita, mari mengingatkan ke pencipta kita. Kita itu sebenarnya tidak ada. Diadakan oleh Allah, baru kita ada. Besok ada kita, dicabut lagi, diambil lagi. Meskipun karena Allah memberi kita nafsu, memberi kita akal, kemudian muncul ego kita, yang kita merasa sulit sekali lepas dari ada kita. Kita ingin ada terus. Seolah-olah ada itu milik kita. Padahal ada itu hanya pinjaman dari Allah. Pada saatnya akan kembali ke sana. Cuma ego kita menghalangi. Seolah-olah kita minta untuk ada terus. Makanya kita senang ketika dijanjikan jannah kholidina fiha. Wah, itu bisa terus-terusan di sana, wis enak, wis terus. Sehingga kita lupa pada Allahnya. Nah, perjalanan kesatuan ini kalau kita sudah punya kesadaran ini, maka kembali pada Allah itu jadi ringan. Karena memang kita asalnya dari sana. Keberadaan kita hari ini ya pinjaman dari Allah saja. Nah, ada cerita pendek di Mantikut Thoir itu ketika seorang pecinta menyelamatkan kekasihnya. Jadi ada cerita seorang wanita muda jatuh ke sungai. Kemudian pecintanya, orang yang mencintanya terjun menyelamatkannya. Ketika sudah diselamatkan, terus wanita itu bertanya, kenapa engkau pertaruhkan hidupmu untukku?
Jawabnya si pecinta, bagiku tiada orang lain kecuali engkau. Bila kita bersama, maka sungguh aku ini engkau dan engkau adalah aku. Kita berdua ini satu. Kedua diri kita satu. Itu saja sih. Karena aku mencintaimu, maka di pikiranku, di hatiku, orientasi hidupku, kesibukanku sehari-hari hanya tentang engkau saja. Keinginanmu adalah keinginanku. Disitulah kita menyatu. Maka kalau aku menyelamatkanmu, jangan dikira itu menyelamatkan dirimu, karena itu juga menyelamatkan aku. Kalau engkau bahagia, itu berarti juga aku sedang membuat diriku bahagia. Bila keduaan telah lenyap, kesatuan ditemukan, kata Seator. Baik. Karena itu, kan ada itu kalau teman-teman belajar Pancasila itu, kita hebat karena bersatu, bukan berdua. Kalau berdua masih beda-beda, kita ini harus bersatu karena kita sama. Baik, ini uraiannya panjang nanti. Nah, ada buku filsafat yang bagus tentang gimana sih menyadari bahwa kita ini hakikatnya satu. Baik, kita lanjutkan. Karena waktunya. Lembah ke-6. Ini menarik. Sebelum lembah terakhir, justru di situ ada lembah keheranan atau ketakjuban dan kebingungan. Jadi di lembah ini ada keluhan bagai pedang, dan setiap nafas ialah keluhan pedih. Di sana ada duka dan ratapan, ada kerinduan yang menyala. Siang dan malam tampak serempak. Di sana ada api, namun kita merasa tertekan dan tak berpengharapan. Mengapa dalam kebingungan ini kita meneruskan perjalanan? Tapi bagi yang telah mencapai kesatuan atau keesaan, dia akan lupa segalanya dan lupa akan dirinya sendiri. Jadi ini lembah menjelang akhir ketika kita masih ada sedikit ego, sedikit kesadaran tentang aku. Padahal tadi sebelumnya sudah dilebur jadi satu. Cuma ketika dilebur itu kan masih dua yang menyatu. Nah, sekarang di lembah ke-6 mulai ada. Ini sebenarnya aku ini ada apa enggak sih? Yang disebut lembah kebingungan dan ketakjuban. Adakah engkau atau tidak ada? Apakah engkau merasa ada atau merasa tidak ada? Apakah engkau di tengah jalan atau di tepian? Apakah engkau fana atau kekal? Orang yang sudah nyampe fase sebelumnya, dia akan menjawab, aku tidak tahu apa-apa, aku tidak mengerti apa-apa, aku tidak sadar tentang diriku. Aku dalam cinta, tetapi dengan siapa aku tidak tahu. Hatiku sangat penuh, sekaligus sangat hampa oleh cinta. Jadi di sini titik terakhir ketika kesadaran aku larut dalam kesadaran dia. Mulai ini, haruskah aku tetap ada atau tidak ada? Lama ini, makanya lembah keheranan dan kebingungan. Ada cerita yang menarik, ini mungkin bahan refleksi teman-teman ya tentang keheranan dan kebingungan. Ada seorang sufi, ini cerita tentang kebingungan. Ada seorang sufi ketemu orang yang kehilangan kunci. Orang ini tanya, ada enggak sih yang menemukan kunci? Pintuku terkunci dan aku berdiri di jalanan. Bila pintuku tertutup terus, apa yang harus aku lakukan? Terus sufi ini jawab begini, mengapa engkau risau? Pintu itu kan pintumu. Tinggal saja dekat pintu meskipun tertutup.
Bila engkau punya kesabaran untuk menunggu cukup lama, tentu seseorang akan membantumu membukakan pintu bagimu. Keadaanmu jauh lebih baik dari aku. Karena aku tidak punya pintu, ya tidak punya kunci. Doakan saja pada Tuhan, semoga aku dapat menemukan pintu yang terbuka atau yang tertutup. Ini mungkin sindiran bagi kita ya. Ilmu kita banyak, wawasan kita luar biasa, tapi kita mau memulainya dari mana kita tidak tahu. Kita tidak ngerti pintunya. Masuknya dari mana, Pak? Memulainya dari mana? Terus kita bingung. Masih lebih mending orang yang kehilangan kunci tadi. Dia tahu pintunya meskipun tidak ngerti kuncinya. Tinggal dia tunggu saja depan pintu, atau lama-lama mungkin dia bisa buka pintunya. Tapi banyak di antara kita yang pintunya saja tidak tahu. Meskipun punya kunci banyak, buat apa? Nah, mungkin kayak ilmu tadi kita ibaratkan kunci, kan kita punya banyak pintu ini. Kita punya banyak kunci, tapi pintunya mana? Jadi orang yang kehilangan kunci tadi, dia masih punya pintu, sementara sufi tadi mungkin menasehati dirinya, dia mungkin punya banyak kunci tapi tidak punya pintu. Kita tengok diri kita ya. Ya kalau kita mungkin ya pintu ya tidak punya, kunci ya tidak punya. Kita tidak pernah nyari apa-apa. Terakhir, lembah ketujuh. Lembah keterampasan dan kefanaan. Ini lembah di mana kita yang setetes air bergabung dengan samudera. Terakhir dari semua itu menyusul lembah keterampasan dan kematian yang hampir tak mungkin diperikan, tidak bisa dijelaskan. Titik air yang menjadi bagian dari lautan raya ini akan tetap tinggal di sana selamanya dan dalam kedamaian. Di laut yang tenang ini, pada mulanya kita hanya akan mengalami kehinaan dan keterbuangan, tetapi setelah terangkat dari keadaan ini, kita akan memahaminya sebagai penciptaan dan banyak kerahasiaan akan tersingkapkan. Bila kayu cendanya dan duri-duri menjadi abu, keduanya tampak sama, tetapi mutu keduanya berbeda. Barang najis yang dimasukkan dalam air mawar akan tetap najis karena sifat dasarnya semula. Tetapi barang suci yang dijatuhkan ke lautan akan kehilangan wujudnya dan akan menyatukan diri dengan lautan itu dengan segala geraknya. Orang yang sampai lembah ketujuh ini dia sudah bersih, maka dia bisa bergabung dengan samudera. Seperti setitik air. Kalau dia kotor, maka dia hanya akan mengotori lautan, mengotori samudera. Oleh karena itu, di sini kita, ini kalau bahasa tasawuf kita sudah fana, kita lenyap, ditelan oleh kesejatian. Dengan berhenti ada secara terpisah, dia akan mendapatkan keindahannya. Dia ada dan tidak ada. Bagaimana hal ini mungkin terjadi? Pikiran tidak dapat membayangkannya. Jalani saja, kita akan sampai di titik ini kalau kita memang tekun mendaki dan mendapatkan ridhonya. Ini lembah terakhir, kita menyebutnya fana. Lenyapnya diri kita, yang tersisa hanya Allah saja, hanya Tuhan saja.
dalam ekstase kebahagiaan yang luar biasa karena diri kita, ego kita musnah, kadang-kadang muncul kalimat-kalimat yang bagi level kita ini kalimat yang bahaya. Seperti Syekh Abu Yazid Bustami yang sampai bilang Subhani, Subhani, Maha suci aku, Ana al-haq seperti al-halaj. Ini ada di makom ini. Jadi bukan manusia yang ngaku Tuhan, tapi diri yang sudah lenyap bersatu dengan Tuhan. Ini level lembah ketujuh.